Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait Harimau Malaya. Harimau Malaya baru saja mengumumkan bahwa sebelum melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, dia akan menghadapi lawan yang cukup berat. Rankingnya berada di 100 terbaik di dunia. Dan tentunya pada uji coba kali ini mendatangkan banyak banget kualitas-kualitas untuk menghadapi skuad Harimau Malaya. Ini tentunya bisa menjadi keuntungan dan kerugian untuk Harimau Malaya sebelum menghadapi Vietnam nanti. Jadi di video kali ini aku ingin membahas secara lengkap apa sih kelebihan dan kekurangannya dan siapa lawannya. Oleh karena itu simak pembahasannya sampai selesai. Yang pertama aku ingin membahas terkait timnya, yaitu profil lawan adalah Cape Verde atau Cape Verde, atau juga biasa dipanggil atau dikenal dengan sebutan Tanjung Verde. Mungkin bukan nama yang besar untuk kalian semua. Kita tahu bahwa di 100 besar ada lebih nama yang lebih mentereng, seperti ada Bahrain, kemudian ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Tetapi semua itu sedang berada pada kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, memilih lawan seperti Cape Verde ini merupakan lawan yang baik dari segi ranking, dari kualitas permain, dan juga permainannya. Tapi jangan salah juga, banyak banget pemain-pemain dari Cape Verde ini yang bermain di Asia Tenggara. Tentunya banyak juga, ada di Indonesia, ada di Persib Bandung, ada di PSM Makassar juga ada. Kemudian juga kalau kita tahu bahwa keuntungan dari adanya pertandingan persahabatan ini, profil dari tim nasional ini pun dia adalah wakil Afrika yang dikenal dengan permainan yang kasar, keras, cepat, dan fisikal. Oleh karena itu kita tahu bahwa sebelum melawan Vietnam, memilih pertandingan persahabatan itu sangat penting. Dan dengan dipilihnya Cape Verde ini yang mempunyai kualitas lebih baik dari Vietnam dan juga memiliki profil dalam segi taktik dan permainan yang hampir mirip dengan Vietnam, ini merupakan langkah yang bagus untuk Peter Klamowski dalam meracik taktik. Apalagi dalam pertandingan ini ada 2 kali perlawanan, di mana pada tanggal 29 nanti ada bermain secara terbuka dan ada di tanggal 3 bermain secara tertutup. Ini tentunya menjadi modal yang besar untuk Peter Klamowski meracik taktiknya untuk menghadapi lawan yang sesungguhnya, yaitu Vietnam. Kemudian jadwal yang tadi sempat aku singgung, yaitu pertandingan pertama digelar di Stadium KLFA di Ceras pada tanggal 29 Mei 2025. Dan pertandingan kedua itu tentunya bersifat tertutup dan tidak bisa dilihat atau ditayangkan dimanapun, dan tentunya tidak bisa mendapatkan poin FIFA, dan dilaksanakan pertandingan tersebut di Stadium Bukit Jalil pada tanggal 3 Juni 2025. Kedua laga ini tentunya menjadi aksi yang sangat penting bagi Malaysia atau Harimau Malaya, dan tentunya melawan Cape Verde ini menunjukkan bahwa langkah yang besar untuk kemajuan sepak bola Harimau Malaya yang berani untuk mencoba lawan tim di tier 1, yaitu di 100 besar. Kemudian tentunya ya, tadi aku sempat singgung bahwa ada kelebihan dan juga ada kekurangan saat uji coba melawan Cape Verde ini. Yang pertama tentunya lawan yang lebih kuat tentunya bisa untuk mendapatkan performa yang matang. Jika kita tahu bahwa Malaysia bisa bermain bertahan atau bahkan bisa aja menyerang lawan Cape Verde, itu tentunya bisa menaikin moral dari segi taktik ataupun kerjasama tim sebelum menghadapi Vietnam. Kemudian juga kelebihan yang selanjutnya itu ada uji kekuatan mental dan taktikal ya. Kita tahu bahwa taktikal dari Cape Verde ini tentunya mempunyai fisikal yang kuat, kemudian mentalnya kuat, dan juga kita tahu bahwa dia merupakan tim di mana tim ini 100 besar terbaik. Oleh karena itu pastinya ini bisa menjadi boost meningkatkan mental jika Malaysia bisa menang melawan Cape Verde selama 2 kali.
Dan juga ranking FIFA bisa naik pada uji coba terbuka yang dilaksanakan pada 29 Mei yang akan datang. Dan jika imbang dan menang pun, Malaysia tentunya bisa menaikin moral, kemudian bisa naikin FIFA ranking, dan juga makin yakin dan percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Vietnam di Malaysia nanti. Kemudian tentunya ada kekurangannya ya. Dimana kekurangan yang pertama yaitu tentunya dengan bermain keras, bermain cepat, bermain fisik, tentunya pasti bisa membuat cedera pemain. Oleh karena itu, melawan tim yang fisikalnya lebih kuat itu berisiko sangat cedera. Oleh karena itu, Peter Klamowski harus bisa merencanakan taktiknya tanpa menyebabkan pemainnya cedera sama sekali. Dan jika nanti ada salah satu cedera mungkin sangat krusial, apalagi kita tahu bahwa tim nasional Malaysia atau Harimau Malaya ini tidak banyak mempunyai kualitas terbaik di pemainnya. Dan juga kita tahu bahwa yang kedua ada gaya main yang tak sepadan dengan Vietnam. Kita tahu bahwa Vietnam dan Cape Verde ini secara ranking jauh dari Malaysia. Tapi kalau kita lihat bahwa Cape Verde ini tentunya mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Vietnam. Oleh karena itu tentunya lebih banyak strategi kolektif dan tentunya beda juga penyerapannya antara melawan Cape Verde dan juga melawan Vietnam. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa Vietnam ini bermain dengan pressing yang lebih banyak dibandingkan dengan Cape Verde. Oleh karena itu ketika nantinya Malaysia bisa menghadapi Cape Verde, tentunya harus meningkatkan lagi kerjasama tim one two touch pass-nya untuk menghadapi gaya pressing yang dimiliki oleh Vietnam. Kemudian juga ada yang terakhir, ada resiko psikologi jika Malaysia mengalami kekalahan yang besar pada 2 pertandingan tersebut. Tentunya psikologis itu mempengaruhi jalannya pertandingan dan mempengaruhi juga dengan mental bermainnya nanti. Oleh karena itu jangan sampai pemain ini diharapkan bisa menang ketika melawan Cape Verde secara 2 kali berturut-turut. Dan harapannya Peter Klamowski tidak menuntut pemain untuk bisa menang dan melakukan permainan yang terbaik, karena ujian yang sesungguhnya ada di saat melawan Vietnam, bukan melawan Cape Verde. Oleh karena itu tidak apa-apa pada 2 pertandingan itu kalah melawan Cape Verde, tetapi asal bisa melawan Vietnam dan bisa menang melawan Vietnam. Dan juga untuk kesimpulannya nih, pertandingan 2 kali persahabatan melawan Cape Verde, yang satu terbuka yang satu tertutup, tentunya menjadi ujian yang besar dan juga uji coba yang baik, langkah yang baik oleh Peter Klamowski untuk tahu bagaimana mengatur intensitas dan juga rotasi pemain-pemainnya nanti saat menghadapi Vietnam. Laga yang sangat ditunggu-tunggu adalah laga di mana Malaysia bermain melawan Vietnam pada 10 Juni nanti 2025. Dan ini adalah laga yang krusial, oleh karena itu wajib dimenangkan, dan ini sudah langkah yang tepat untuk Peter Klamowski menghadapi Cape Verde sebagai lawan uji coba sebelum melawan Vietnam. Jika kalian ada saran, masukan, atau pendapat lain yang berbeda dengan aku, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan atau kritik terkait videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.